Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Anisha Marani, NIMT 2019-1093. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penerjemah Al-Quran menggunakan metode tamyiz. Baik, sebelum kita mengetahui metode tamyiz, alangkah baiknya jika kita tahu apa sih pengertian dari terjemah Al-Quran itu sendiri. Secara bahasa, terjemah bermakna penjelasan atau keterangan secara istilah. Terjemah bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Dan terjemah itu sendiri artinya adalah kegiatan manusia dalam mengalihkan makna atau sebuah pesan. Nah, dari suatu ke bentuk yang lainnya. Nah, penerjemah Al-Quran itu sendiri mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Dan kata terjemah yang dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan terjemah, secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang lain, pada orang yang tidak tahu. Nah, maksudnya di sini adalah kita mengungkapkan kepada orang yang orang itu kurang paham dengan makna di Al-Quran. Jadinya kita mempermudah untuk mengungkapkan pada orang lain. Yang kedua yaitu menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. Maksudnya di sini adalah kita menafsirkan kata per kata di Al-Quran demi atau bertujuan untuk agar orang lain tahu dan bisa memahami makna dari Al-Quran itu sendiri dengan menggunakan bahasa yang sama. Yang ketiga yaitu menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. Nah, karena kebanyakan orang kurang paham jika menggunakan bahasa Arab di Al-Quran, itu biasanya kita menggunakan bahasa lain atau bahasa yang bisa sering kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang keempat yaitu memindah atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah mengganti suatu ungkapan dari dalam satu bahasa ke dalam bahasa lain. Artinya adalah mempermudah penerjemah mengungkapkan kepada orang lain agar tujuannya orang lain itu tahu apa yang kita ungkapkan dan apa yang makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, adapun terjemah ini itu ialah usaha menyalin atau menggantikan satu bahasa melalui bahasa yang lain supaya dipahami oleh orang yang lain yang tidak mampu memahami bahasa asal atau aslinya. Nah, secara harfiah ya, terjemah ini berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Nah, sedangkan terjemah itu sendiri artinya adalah berarti salinan bahasa dan alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, pengertian dari visi misi ini dapat disimpulkan bahwasanya metode tamyiz ini menjadikan metode tamyiz ini menjadi metode yang simpel, sistematis, dan tidak lupa mudah ketika dipelajari oleh anak-anak yang sekiranya masih berpendidikan SD atau FI seperti itu. Dan diharapkan bahwa metode tamyiz ini menjadi pijakan pertama bagi anak-anak yang muda yang mempelajari terjemah Al-Quran Kitab Kuning. Nah, terjemah dapat kita sebuah penyalinan, yaitu menyalin atau menggantikan bahasa dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Nah, dari paparan singkat barusan yaitu tentang pengertian terjemah di atas, dapat diartikan bahwasanya terjemah pada dasarnya itu adalah menyalin atau mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan. Terjemah yang pada dasarnya dari bahasa ke bahasa yang lain. Itu kesimpulan dari pengertian terjemah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW
sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi umat manusia di alam semesta, dan di dalamnya terkumpul sebagai wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayainya serta mengamalkannya. Sedangkan Al-Quran itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata bentuk abstrak masdar yang memiliki arti bacaan. Nah, itu yang saya bisa jelaskan perihal pengertian Al-Quran, penerjemah Al-Quran itu sendiri. Lanjut saya akan menjelaskan tentang pengertian metode tamyiz. Nah, metode tamyiz itu sendiri adalah sebuah hasil riset yang akan menyebar kepada masyarakat untuk Muslim Indonesia maupun Muslim dunia, dan telah tercatat sebagai produk intelektual dengan hak cipta. Dan bisa diketahui bahwasanya memahami tamyiz ini dapat dimulai dari formulasi tamyiz itu sendiri yang berdasarkan analisis metodologinya di latar belakangnya atau makholnya, yaitu memahami bahwa peserta didik menggunakan bahasa Indonesia, serta melihat tujuan dari metode tamyiz adalah ulasan untuk menerjemah makna Al-Quran secara lafziah. Dan perlu diketahui juga bahwasanya metode tamyiz adalah untuk menerjemah makna Al-Quran secara lafziah. Dan metode tamyiz ini sebuah metode yang sangat mutakhir dalam mempelajari nahwu dan sorofnya. Metode tamyiz ini adalah sebuah metode di mana sebuah lembar kerja tentang suatu metode atau teori kuantum nahwu dan sorof yang masuk dalam Arabic for Space Purpose. Dan target dari metode tamyiz itu sendiri itu ada target yang ingin dicapai oleh metode tamyiz ini adalah seperti anak-anak kecil yang masih sekolah SD atau I, remaja, kemudian maupun anak dewasa, dimana semuanya itu yang masih pemula dalam menerjemahkan belajar Al-Quran atau yang namanya belajar nahwu dan sorof seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah siapa yang sudah bisa dikatakan mahir dalam membaca Al-Quran, baik itu dari segi terjemah Al-Quran maupun dalam segi kitab kuning. Nah, metode tamyiz ini bisa membuktikan bahwasanya hal tersebut sebagai keseimbangan otak maupun manusia dalam umat Islam. Nah, sebelum peneliti melakukan penelitian lebih dalam tentang metode tamyiz ini, peneliti sempat melakukan bentur penelitian ke berbagai sekolah atau lembaga pendidikan dengan menggunakan bahasa Arab, seperti melakukan grand tour. Nah, maka dari itu ada beberapa kendala yang santri alami, yaitu butuh bertahun-tahun untuk memahami atau mengatasi yang namanya nahwu dan sorof. Nah, maka dari itu harapan untuk belajarnya dan adanya metode tamyiz ini, para santri dan semua pemula-pemula yang mau menerjemahkan itu mudah dengan menggunakan metode tamyiz ini. Jadi mengurangi adanya kendala-kendala di santri, di anak-anak SD atau MI, di remaja maupun dewasa yang masih pemula untuk menerjemah Al-Quran. Nah, dalam hal ini pembelajaran bahasa Arab sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahasa Arab adalah kata-kata yang paling indah diucapkan saat sedang Allah. Bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, dalam hal mengungkapkan wawasan bahasa Arab, akhir-akhir ini disebabkan melalui banyaknya diterbitkan buku-buku yang menitik beratkan kepada kajian kebahasaan. Nah, hal ini sangat bagus dan logis untuk upaya pendalaman lebih tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal ada 4 keterampilan yang harus dimiliki, yaitu pertama, keterampilan mendengar, kedua, keterampilan membaca, yang ketiga, keterampilan membicara, dan yang keempat yaitu keterampilan menulis. Nah, sementara stigma
yang beredar dan berkembang di kalangan masyarakat yang menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab adalah bagi kalangan pesohor seperti ulama, ustadz maupun guru-guru lainnya yang dengan beranggapan bahwa mampu dalam pembelajaran bahasa Arab seperti itu. Nah, oleh karena itu guru di bahasa Arab harus pintar-pintarnya dalam menampilkan pembelajaran dan metode yang tepat sebagai proses perhatian dan menghentikan stigma yang sedang beredar. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya metode tamyiz ini telah memiliki dua macam. Yang pertama yaitu dikhususkan peserta didik atau santri yang sedang belajar terjemah Al-Quran dan kitab kuning. Kemudian yang kedua dikhususkan kepada mereka yang sudah menjadi ustadz dalam metode tamyiz ini. Nah, yang pertama yaitu jenis yang diperuntukkan oleh peserta didik atau santri. Nah, bagi mereka yang masih belajar terjemah Al-Quran dengan metode ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu banyak meniru. Kemudian yang kedua yaitu banyak berpikir, dan yang terakhir sedikit menghafal. Nah, berbeda dengan yang yang kedua yaitu diperuntukkan oleh ustadz, oleh yang paham-paham dengan ilmu tahfiz, ustazah yang sudah mengajar dengan metode tamyiz. Jadi untuk mereka yang sudah mengajar itu ada 3 tahapan juga, yaitu yang pertama mendengarkan, memperlihatkan, dan menuntun. Nah, biasanya dalam metode tamyiz ini tahapan belajar ini lebih sering dikenal dengan ini. Nah, jadi ketika seseorang santri siswa sedang belajar dengan metode tamyiz, maka hal yang dilakukan yang pertama yaitu menirukan dengan suara yang lantang, atau bisa juga dengan meniru bunyi apa yang sudah diucapkan oleh guru atau ustazah pada saat mengajar. Nah, menurut salah satu tokoh, yaitu saya mengambil pendapat dari Muljanto Sumardi, bahwasanya dalam pengajaran bahasa Arab salah satu sasaran utama adalah metode penyampaian yang digunakan oleh penguji. Nah, itu yang pengertian dari metode tamyiz. Selanjutnya itu tentang sejarah penemuan metode tamyiz. Nah, sejarahnya adalah pada saat pembelajaran Al-Quran sekali ditemukan berbagai metode yang digunakan. Nah, metode tersebut digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi belajar di kelas dan fasilitas yang tersedia dalam sekolah lain sebagainya, yang juga harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, agar tercapainya tujuan tersebut, Abasa bergerak melakukan beberapa perubahan dengan pembelajaran nahwu shorof sebagai ilmu yang dapat membaca, menerjemah, dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian ini pertama kali disusun atas permintaan kalangan muda, anak remaja, orang dewasa untuk memahami metode tamyiz ini. Dan tujuan dan target anak kecil maka diharapkan untuk mempermudah dalam menggunakan metode pembelajaran, metode penerjemah maksudnya, khususnya metode tamyiz ini. Nah, adapun visi metode tamyiz ini itu ada membantu setiap muslim pintar menerjemah Al-Quran yang dibacanya didengarnya. Nah, sedangkan misi metode tamyiz ini ada 4, yaitu menjadikan metode yang bisa dirasa semakin mudah sedari kecil mampu membaca dan menerjemah Al-Quran. Nah, yang kedua menjadikan pelajar menjadi pengajar dan waktu terukur dengan kualitas terjeda. Yang ketiga membentuk kader-kader pengajar, karena dengan metode tamyiz ini peserta didik nantinya akan mempraktekkan ayat-ayat yang disentuh dan menjelaskan kepada peserta didiknya. Nah, maksudnya di sini adalah diharapkan pada saat kalian selesai atau menggunakan metode tamyiz, kalian bisa mempraktekkan ayat-ayat yang telah diterjemahkan tadinya. Kemudian yang keempat yaitu menjadi kitabu al-awwali fi alumi terjemah Al-Quran wa kutub Arabiyah innasin. Itu adalah misi dari metode tamyiz itu sendiri. Nah, kemudian secara umum metode tamyiz ini memiliki prinsip
bahwasanya cara mengajar jauh lebih penting daripada materi yang diajarkan atau at-tariqu ahammu min al-ahmadah. Nah, maksudnya di sini adalah al-madah yang berarti materi yang diajarkan dalam metode tamyiz. Kemudian merupakan prinsip dalam mengajarkan metode tamyiz, yaitu cara mengerjakan dengan metode tamyiz menggunakan dengan bahasa hati. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan metode tamyiz. Nah, kelebihan dari metode tamyiz yaitu yang pertama, saya juga memiliki kekurangan dan memiliki hasil pengamatan dari salah satu tokoh. Nah, kelebihan dari metode tamyiz ini adalah metode tamyiz ini sudah melakukan modifikasi pada teori nahwu dan sorofnya, sehingga penemunya ini dianggap praktik dan mudah dipahami oleh semua kalangan pelajar. Yang pertama. Yang kedua, penerapan metode ini juga lebih menyenangkan atau sering kita sebut dengan pembelajaran itu menggunakan model kuantum. Nah, kelebihan dari metode tamyiz yang ketiga yaitu metode tamyiz ini mengajarnya itu bisa menggunakan lagu seperti materi-materi yang menggunakan lagu seperti kalimat huruf seperti itu. Dan adapun kekurangan dari metode tamyiz ini adalah metode tamyiz ini tidak memberikan arti materi tentang huruf secara langsung, maka dari itu seorang murid tidak dapat mengetahui apa itu arti dan dari huruf yang mereka pelajari yang mereka hafalkan melalui lagu-lagu yang telah populer di kalangan anak muda. Nah, yang kedua yaitu seorang murid tidak bisa mengaplikasikan secara langsung materi-materi dasar tersebut ke dalam sebuah kalimat. Yang terakhir yaitu metode tamyiz ini ketika menghafal materi tidak memperhatikan aspek ilmu tajwid. Nah, itu saja dari saya yang dapat dijelaskan tentang metode tamyiz ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.